tidak memperingati dirinya sendiri, tapi Rasulullah contoh untuk kita. Rasulullah contoh untuk kita. Jadi semua yang ada pada Nabi perlu kita hadirkan, dan cara menghadirkan semua yang ada pada Nabi adalah dengan cara semacam ini. Sebab yang ditiru Nabi adalah semua perilaku Nabi, perilaku gerak-gerik Nabi, dan itu adalah bukan saja lirikan Nabi, bukan saja senyumnya Nabi, tapi semua dari Nabi. Kalau Nabi adalah yang kita peringati, Nabi suri teladan. Cuman masalah kelahiran Nabi sendiri, Nabi pernah menyebutkan bahwasanya waktu ditanya kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah, Nabi mengatakan hadza yaumulidtu, ini adalah hari aku dilahirkannya. Cuman kita tidak hanya berbicara tentang sebuah kelahiran. Kelahiran Nabi jelas istimewa, tapi kita ingin menghadirkan sunnah Nabi di acara-acara semacam ini. Nah, jadi bukan hanya mengarah kepada kelahiran. Kelahiran Nabi ya tersanjung, paling mulianya manusia. Nabi itu mulia bukan saja di saat mendapatkan wahyu, Nabi mulia di saat sebelum menjadi Nabi, bahkan saat dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan pun Nabi mulia, bahkan nanti di padang mahsyar pun Nabi diangkat mulia waktu syafaat uzma di padang mahsyar. Jadi jangan bertanya, karena gambaran itu biasanya berangkat dari definisi yang salah. Wong Nabi sahabat Nabi tidak melakukan perayaan Maulid. Anda paham tidak perayaan Maulid Nabi? Kan begitu. Perayaan Maulid Nabi adalah bagaimana sebuah perkumpulan yang dihadirkan motivasi untuk mengajak orang apa? Kenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad. Ini perkumpulan itu. Nah, di saat definisi dirubah, jadi berubah. Sehingga ada pertanyaan, sahabat saja tidak melaksanakan. Oh, sahabat sudah dalam puncak kecintaan, lo di mana? Kan begitu. Kamu bagaimana cintamu ke Rasulullah? Nabi, bagaimana sahabat Nabi mencintai Nabi? Sampai dalam satu kisah, mata nakhamanu khamatan illa wasaqatu fi kafi rajulin minhu. Kalau Nabi buang dahak itu, kalau sempat disambut, diusapkan di wajahnya. Hadis sahih. Kalau wudu, pengikut Nabi yakadu ayyaktatilu fi wudu'i. Kalau Nabi berwudu, percikannya itu pada berdesaan orang, berebut untuk mendapatkan percikan Nabi. Membela Nabi. Kalau melihat Nabi berbisa, ada yang berbisa berpaling dari Nabi, nitikkan air mata. Kapan kita menitikkan air mata? Ya kalau sahabat Nabi setiap saat tambah cinta ke Rasulullah. Kalau melihat Rasulullah, lah kita ini kan nggak melihat Nabi, maka perlu membaca sejarah Nabi. Kita nggak dengar cerita Nabi, nggak lihat Nabi. Kalau kita melihat Nabi, ya lihat saja Nabi, tiru, selesai. Cuman ada orang berkata, saya ingin niru Rasulullah, gimana caranya? Ya nggak bisa kecuali hadir di majelis semacam ini, diceritakan tentang Rasulullah. Itulah Maulid Nabi. Biasanya pertanyaan, ini pertanyaan bagus buat anakku ini. Ini biasanya dihadirkan orang yang merubah definisi Maulid. Definisi adalah pekerjaan yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Loh, Anda ini kok salah? Sekarang begini, tanyakan apa dalam perkumpulan Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah perkumpulan hamba-hamba Allah yang di dalam perkumpulan itu diberi motivasi untuk mengenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad. Siapa yang berani menolak serta itu? Yang cuma salah adalah mendefinisikannya yang salah, maka jadi salah. Nabi Muhammad saja tidak merayakan, kenapa lu merayakan? Nabi Muhammad itu adalah justru yang dirayakan. Nabi Muhammad yang dirayakan. Sahabat Nabi, setiap saat sahabat Nabi merayakan Nabi Muhammad. Tidak pernah sedikit pun ada kurang cinta Nabi Muhammad. Kalau kita bersama hilangnya cerita, bahkan kadang kita khusus di majelis, ya enggak? Keluar berubah. Sudah begitu mau diadakan setahun sekali, setiap hari kalau perlu ngadain Maulid Nabi semacam ini, begitu ya. Makasih anak soleh. Maka ada orang mencoba menanamkan kebencian di antara umat, membuat definisi dari diri sendiri. Saya menjalankan Maulid Nabi, ya saya mendefinisikannya, bukan definisi Anda, gitu loh. Saya tahu saya mengadakan Maulid Nabi ada tujuan, bukan hanya urusan makan-makan, itu tambahannya sedekah, kan begitu, silaturahim, tapi ada tujuan kenal Nabi Muhammad. Nah, seperti itu ya. Maka sesuai dengan definisi yang kami hadirkan, maka hukum merayakan Maulid Nabi, menghidupkan kembali Nabi pada kita, hukumnya wajib. Seperti itu ya. Jadi jangan dirubah definisi. Maka biasanya muncul definisi dari orang yang berbeda, bukan golongan yang merayakan Maulid Nabi, membuat definisi sendiri, menghukumi sendiri, maka itu membuat fitnah. Kemudian ada yang selama ini sering kita dengar, apakah di saat berdiri Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad itu disebut oleh Imam Malik, rohnya orang yang meninggal dunia itu ghairu mutlaqah, ghairu muqayyadah, mutlaqah, tidak terikat dengan materi. Artinya rohnya orang yang meninggal dunia adalah bisa menyaksikan apa saja dan di mana saja, dan melihat semuanya yang terjadi di semesta ini, termasuk rohnya Sayyidil Mursalin Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi lihat,
untuk mengatakan Nabi masuk majelis kita ini sebetulnya itu su'ul adab dengan Nabi SAW. Memangnya majelismu memang sudah kamu jamin majelis benar, dan Nabi mungkin datang, mungkin Nabi datang, dan itu adalah termasuk bab karamah. Tapi kalau kita pastikan di majelis kita didatangi Nabi SAW, kok hebat bener, ente ini siapa didatangi Nabi? Kadang-kadang kayak semacam dikhawatirkan semacam pelecehan. Ada Nabi bener dulu adab, membaca salawatnya yang khusyuk, hati kita hadir dengan Nabi dan sebagainya. Akan tapi kalau sudah kita mengklaim majelis kita ini majelis kita langsung didatangi oleh Nabi SAW, seolah-olah ini mengklaim kita sudah sampai kepada Allah dan kita sudah sangat dekat dengan Nabi SAW. Akan tetapi tidak mustahil kalau kita mendengar sebuah kisah, ada pembacaan maulid Nabi SAW, ada yang datang yang tidak pernah diketahui, mungkin baunya harum dengan baju putih dan wajah yang tampan, setelah itu hilang. Mungkin sekali itu adalah Nabi SAW, atau termasuk pecinta-pecinta Nabi dari para solihin aulia. Tapi untuk kita gampang mengatakan Nabi datang, sementara di situ ada maksiat, apalagi maulid Nabi yang ngaco, kan maulid Nabi ada yang ngaco, maulid Nabi yang tidak jaga syariat di situ, gimana Nabi mau datang? Jadi adab Nabi datang ke tempat maknanya, karena memang rohnya para anbiya adalah tidak terikat dengan apapun, roh semuanya. Dan Nabi bisa datang, itu termasuk bab karamah. Ada orang bisa bertemu dengan Nabi SAW, bab karamah, kemuliaan. Cuman kalau kita mengatakan Nabi datang di majelis saya, memang saya mengaku punya karamah, punya karamah. Harus hati-hati dalam hal ini, takut masuk bab tazkiyah, mengagungkan diri. Sementara kita mengadakan maulid Nabi adalah untuk mengagungkan Nabi SAW, bukan untuk mengagungkan kita sendiri. Jadi kita agungkan Nabi SAW, sehingga gembar-gembar Nabi datang, Nabi datang, Nabi datang itu diredam dikit lah. Memangnya majelis ini majelis istimewa? Pasti memang benar majelis mulia karena disanjung Nabi SAW. Ini adalah majelis ilmu, majelis untuk tausiah. Akan tapi untuk mengatakan Nabi datang itu sebenarnya koreksi diri, koreksi dulu. Nabi mungkin datang, sehingga diceritakan ada sebagian para solehin membaca maulid Nabi, Rasulullah datang, Rasulullah datang, dan ada banyak yang melihat yang demikian itu. Cuman kalau majelis kita kira-kira datang tidak Rasulullah? Ngelamun, Sallallahu alaihi Muhammad tokoku, ingat toko, macam-macam. Kalau kita benar-benar rindu pada Nabi, tidak mustahil. Maka jangan sampai memustahilkan. Agar Nabi ketahuilah, ini hadis Nabi, man ra'ani fil manami sawfa yarani yaqinan. Barang siapa pernah melihatku dalam mimpi, maka bisa melihatku secara nyata. Di dunia bisa juga, dan di akhirat tentu para kekasih-kasih Allah akan melihat Nabi SAW. Di dunia ada, sehingga ada orang melihat Nabi SAW di waktu masih hidup seperti itu. Cuman jangan mengklaim majelis kita langsung seperti itu. Nah, ini sudah yang dikhawatirkan masuk bab kesombongan. Jadi kita tidak boleh masuk dua kutub yang ekstrim, mengingkari total atau dikit-dikit datang. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas, beliau tidak memastikan akan adanya datang, cuman beliau berkata, lihat khususnya, kalau seandainya Nabi Muhammad akan datang di saat dibacakan maulid, kitab maulid, niscaya akan datang di saat orang membaca kitab Ad-Dibai. Kenapa harus kitab Ad-Dibai? Karena kitab ini paling lama ditulis tentang sanjungan Nabi SAW. Jadi beliau dalam kitab ini berarti kalau seandainya, jadi beliau tidak memastikan, karena tidak mengajari orang untuk memastikan datang begitu, kayak melecehkan Nabi SAW. Tata dulu. Dan ini kan juga pertanyaan yang pernah dihadirkan oleh seorang para solihin. Seorang guru mulia pernah bertanya. Pertanyaan itu sendiri kalau orang insaf tuh bingung jawabnya. Pertanyaan apa? Semua orang senang kalau rumahnya didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang senang. Rasulullah datangi kiai saja senang. Supaya pertanyaan sekarang siapkah kamu didatangi oleh Rasulullah? Semuanya di saat tidak sadar ngomong siap. Sekarang begini loh maksudku siap tuh. Siap, sudahkah kau siapkan rumahmu untuk didatangi oleh Rasulullah saat ini, detik ini? Jangan siap-siap dulu.
Jangan diringkes-ringkesin dulu. Jangankan Rasulullah, pewarisnya Nabi saja masih bingung. Tar dulu, masih ada ini fotonya diturunin, ininya ini, TV-nya pinggirin. Loh, sudah begini mengaku Nabi setiap hari datang. Udah datangkan pewarisnya Nabi saja masih ketakutan. Masih sembunyikan ini. Pakai kerudung semuanya. Buya datang, Buya. Padahal ini belum masuk pewarisnya Nabi badannya. Bagaimana melecehkan Nabi, akhirnya degit-degit Nabi. Sadari dulu kita. Ini perlu kita koreksi. Dan bisa Nabi datang. Kita ingin didatangi rumah kita oleh Nabi SAW. Kita ingin Nabi kerasan di rumah kita. Maknanya apa? Jadikan rumah kita ini adalah rumah yang pantas dimasuki oleh Rasulullah. Apa yang kita lihat semalam itu? Apa yang kita putar sehari ini? Di ruang tamu, di televisi itu pantaskah kita mengatakan rumah kita didatangi Nabi? Sementara lihat keadaan semacam itu. Ini kita perlu menggugah kesadaran kita itu. Jangan hanya kita pakai ngomong di lidah, Nabi datang, Nabi datang, Nabi datang. Apa? Wong pewarisnya saja kita tidak berani kok didatangi oleh para ulama, para kiai datang ke rumah kita. Anggap saja lah Habib Salim, Habib Abdullah mau datang ke rumah kita. Kita masih bingung, belum siap. Datang mendadak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Baik, ini saja. Jadi masalah berdiri adalah bukan sesuatu yang dilarang, sebab berdiri adalah kebiasaan. Orang mau berdiri, mau duduk, dan berdiri untuk memuliakan dan bergembira adalah diajarkan. Nabi sendiri pernah memerintahkan para sahabat Nabi untuk berdiri kepada itu. Sebetulnya pelarangan memperingati Maulid Nabi itu pelarangan yang aneh. Dan selagi itu orang ahli iman, kami tidak yakin kalau itu pelarangan murni, pelarangan Maulid Nabi. Kalau memang betul ada orang yang katanya ulama lalu mengatakan Maulid Nabi adalah bid'ah, mungkin dia salah pandang tentang apa itu Maulid Nabi. Ini husnudzan kita. Maulid Nabi itu adalah bergembira dengan Nabi. Bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama memperbaharui kegembiraannya dengan hadirnya Rasulullah, memperbaharui syukur. Kan disebutkan dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, agar mereka bisa bergembira atas rahmat Allah dan karunia Allah. Untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah itu perintah Allah. Makanya kalau seseorang mendapatkan rezeki, hendaknya dia bergembira, mensyukuri. Namanya syukuran. Syukuran rumah, membeli ayam, ya enggak? Baru sembuh dari sakit, syukuran nyembelih ayam. Kenapa? Dengan karunia Allah hendaknya kita bergembira atas rahmat Allah yang berikan kepada kita, yaitu kesembuhan, maka kita harus bergembira. Dan kira-kira rahmat apa sih yang lebih agung dari Nabi yang Allah sudah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita itu harus bergembira dong dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad SAW. Adapun kita merayakan itu maknanya merayakan itu mengagungkan. Kalau tidak mengagungkan Nabi, keluar dari iman orang tersebut. Harus kita agungkan Nabi, dan Nabi kita agungkan mulai dari lahir. Dan mengagungkan Nabi memang setiap hari. Selagi setiap hari boleh mengagungkan Nabi, kenapa kalau kita milih hari untuk mengagungkan lebih besar lagi menjadi tidak boleh? Kita mengagungkan Nabi setiap hari, pagi, siang, malam. Nggak boleh putus mengagungkan Rasulullah. Kalau anda putus mengagungkan Nabi Muhammad, keluar dari iman. Cuman kan kita tidak bisa setiap saat mengagungkan dengan cara yang sama. Maka dibuatlah satu acara yang lupa biar ingat, acara perayaan Maulid Nabi. Lalu apa sih di dalam acara itu? Menyebut sejarah Nabi. Disebutkan, diajarkan dalam Al-Quran, menyebut kisah Nabi terdahulu untuk menguatkan iman. Membaca sejarah Rasulullah, diajak membaca sholawat. Orang berkumpul, ada penceramahnya, ada sedekah, semuanya kebaikan. Dari sisi mana ada orang berani mengatakan itu bid'ah? Kecuali mereka salah faham. Jadi anda sekarang harus sadar bahwasanya jika ada orang membid'ahkan perayaan Maulid Nabi, itu karena dia tidak mengerti apa itu perayaan Maulid Nabi, atau karena dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Anda tidak terlalu pusing deh, jangan ngurusi orang seperti itu. Tetaplah anda berjalan dengan perayaan Maulid Nabi SAW. Besarkan kalau anda punya duit setiap hari anda maulidan. Amin.
setiap hari nyembelih ayam, Masya Allah. Ngapain? Maulidan setiap hari. Bagus. Atau kalau tidak mau maulidan karena anda ribet, nggak mau masak-masak, anda boleh setiap hari maulidan, bagi-bagi duit 5 juta, saya datang insya Allah. Bid'ah juga. Nah ini repot nih semua bid'ah. Jadi yang suka mengatakan bid'ah itu adalah karena belum paham, maklumi dia. Dan anda jangan terpengaruh, jangan dibahas orang itu, selesai. Kalau bid'ahkan dia. Seperti orang bilang gini, anda melek lalu anda buta. Gimana sikap anda kalau ada orang mengatakan anda ini buta, tidak punya mata? Anda ngelihat tuh, dia bilang buta, nggak punya mata. Ya sudahlah, maklumi. Sing waras ngalah. Sudah. Orang aneh ngomong perayaan Maulid Nabi yang isinya seperti itu. Kecuali Maulid Nabi itu dirayakan seperti orang-orang kafir mengagungkan ulama tokoh-tokohnya, judi, mabuk. Ini beda babnya. Atau di acara Maulid Nabi ada keharaman, itu babnya adalah yang dipangkas keharamannya. Contoh perayaan Maulid Nabi berbaur laki perempuan sampai tidak karu-karuan. Jangan Maulid Nabi yang dihentikan, tapi laki perempuannya dipisah. Jadi saya sudah tidak pernah mau mendengar yang demikian itu, karena aneh sekali. Dari sisi mana pengharaman lalu mengatakan bid'ah? Alasannya Nabi tidak pernah merayakan. Nabi yang dirayakan kok merayakan. Sahabat Nabi tidak merayakan. Bagaimana wong ludahnya Nabi saja direbut kok, rambutnya dijaga kok. Bagaimana mereka berlomba untuk menjaga Nabi kok? Anda jauh dari Nabi, Anda tidak perang sama Nabi kok, seolah-olah seperti orang yang perang sama Nabi SAW. Anda pernah bela Nabi lalu mati bersama Nabi? Ya kita ya begini, ini belanya dengan harta kita untuk mendekatkan orang pada Nabi. Sudahlah, cukup ya. Saya tidak pengen lagi ada yang bertanya tentang makna Maulid Nabi SAW. Tidak ada hukum Maulid Nabi. Ini aneh, pokoknya itu orang aneh, biarkan saja. Karena dia tidak faham, tidak mengerti. Sudah datang. Baik, itu saja. Jangan terlalu berlebihan menanggapi mereka.